Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel Messi and Family. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Dan yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Nah, kali ini aku mau buat budgeting untuk di bulan Maret. Sebenarnya ini aku buat videonya itu di akhir bulan Februari gitu loh teman-teman. Tapi baru sempet ngeditnya itu sekarang. Masya Allah, sibuk banget ya mak-mak ini. Nah, ini aku buatnya simple aja sih, nggak aku gambar. Paling aku tempel stiker yang lucu ini. Ini tuh murah loh teman-teman. Satu box itu isi 100 pieces, itu beliknya nggak sampai ke 19.000. Nah, bagi teman-teman yang mau samaan, ntar aku tulis di description boxnya ya. Nah, ini tuh udah hampir penghujung bulan juga ya teman-teman. Apalagi menghitung hari itu udah menyambut bulan Ramadan. Nah, bagaimana nih tips-tips teman-teman untuk menghadapi keuangan teman-teman di bulan Ramadan? Semoga video aku ini juga membantu teman-teman untuk membuat budgeting di bulan Ramadan ya teman-teman. Nah, seperti biasa juga ada iklan numpang tadi, itu kucing aku pengen eksis di kamera. Ayo, siapa nih yang ada juga peliharaannya Anabul yang suka usil gitu. Nah, ini untuk di cover awalnya itu di bulan Maretnya seperti biasa aku buat tanggal untuk mengingatkan aku itu hari ini tanggal berapa gitu. Soalnya buku ini kan untuk buku ini setiap harinya tuh kita buka ya untuk nyatet pengeluaran masuk ataupun pengeluaran keluar gitu loh teman-teman. Jadi aku buat tanggal, jadi untuk mempermudahkan aku juga mengingat hari dan tanggal ya. Namanya juga ibu rumah tangga yang anaknya belum sekolah ya kan, suka lupa gitu, ini tanggal berapa, hari berapa. Ayo, ada samaan gak sih seperti aku? Kalau ada, tulis-tulis dong di kolom komentar. Nah, untuk menghadapi bulan Ramadan ini bukan hanya tentang uang aja nih kita bahas, tapi juga tentang kesehatan. Kita harus mempersiapkan diri sehat rohani dan jasmani ya teman-teman, agar puasa kita itu full dan ibadah kita juga nggak bolong-bolong, malah memperbanyak lagi ibadah sunnah yang lainnya. Dan otomatis ini semua harus diimbangi dengan kesehatan. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan diri itu jauh-jauh hari ya teman-teman ya. Apalagi biasanya kan kalau mau puasa itu ada, kalau di tradisi Aceh ya, ada megang ya. Jadi masak daging, masak apa gitu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, makannya itu ya jangan terlalu over, makan secukupnya aja, jangan lebay lah. Jangan, maksudnya gini, mentang-mentang nih mau bulan puasa, wah aku harus makan banyak nih, nanti bulan puasa aku nggak bisa makan lah. Itu kan nggak ya teman-teman, malahan bikin kita itu sakit. Kenapa sakit? Ya dong, lambung kita itu bekerja lebih ekstra untuk mencerna makanan tersebut. Jadi bikin bisa bikin asam lambung kita kumat, kemudian penyakit yang lain juga datang. Terlalu banyak makan daging juga, pakai santan apa sih, rendang gitu ya, malah bisa asam urat kambuh gitu. Pokoknya hindari hal-hal yang bisa menyebabkan kesehatan kita memburuk. Nah, di saat sahur juga teman-teman diutamakan makannya itu juga jangan berlebih. Sahur makan protein yang cukup, karbohidrat yang cukup, serat yang cukup gitu. Pokoknya secukupnya aja. Yang paling penting itu adalah protein teman-teman. Karena apa? Karena protein itu akan membantu kita menahan rasa lapar lebih lama. Dan air putih juga, air putih diperbanyak, jangan air manis. Oke teman-teman. Perlu banget kita penuhi kebutuhan air putih kita agar puasa kita juga semakin semangat.
Nah, di saat berbuka puasa juga seperti itu ya teman-teman, jangan balas dendam dan hindarilah yang dalam bentuk gorengan. Siapa sih ini yang nggak sah buka puasanya kalau nggak ada gorengan? Oke, it's okay aja mau makan gorengan, tapi secukupnya aja teman-teman, mungkin satu cukup gitu. Dan kalau bisa ya teman-teman, diutamakan makan kurma dulu. Setelah makan kurma, usahakan juga jangan konsumsi air manis, air putih loh, itu sehat. Ataupun teman-teman buat jus, tapi jusnya itu nggak usah pakai gula, pakailah buah-buahan, manisnya dari buah-buahan gitu. Itu sangat membantu ya teman-teman untuk menjaga kesehatan kita dan stamina kita di bulan Ramadan. Terus yang tips kedua itu makan nasinya itu sesudah sholat maghrib. Karena pada saat berbuka itu jangan makannya berat dulu nih, karena kan lambung kita lagi istirahat, tiba-tiba mencerna yang berat. Nah, ini yang membuat lambung kita itu bekerja dengan ekstra. Nah, setelah sholat maghrib baru deh kita makan nasi gitu. Makan nasi juga usahakan nih teman-teman cukup seratnya, kemudian karbonya cukup, dan proteinnya jangan di skip ya teman-teman. Nah, ketiga komponen ini tuh harus ada di saat kita makan, karena ini membantu kita untuk berpuasa lagi lebih berstamina untuk esok harinya. Nah, di sini aku udah selesai di anggaran kewajiban. Itu ada wifi 250, pulsa 150, listrik 300, dan parkir 100. Dan untuk sedekah sendiri aku tidak menulisnya di sini ya teman-teman. Untuk mertua, kemudian untuk sewa rumah juga gitu, biar tidak memperlihatkan angka yang terlalu besar, karena ada yang di sini ngelihatnya mahal banget ya, kontrakannya 2 juta per bulan gitu ya. Iya, gimana ya, kalau di Jakarta itu ya harga kontrakan di sekitar itu gitu. Ada sih yang 1 juta per bulan, tapi kan tidak nyaman untuk ditinggal. Nah, kenapa aku memilih 2 juta per bulan? Karena posisinya itu nyaman dan anak-anak juga aman gitu loh teman-teman. Nah, untuk di daerah Mam sendiri nih berapaan sih untuk biaya kontrakannya? Pasti dong tiap daerah itu beda-beda. Dan di Jakarta pun setiap wilayah itu beda-beda loh teman-teman. Ada yang dekat perkantoran itu biasanya lebih mahal lagi, ada yang 3 jutaan, ada yang 2,5 juta. Nah, posisinya itu aku di Jakarta Selatan. Nah, oke, ini lanjut, aku mau buat bagian kebutuhannya. Dan seperti biasa itu bagian kebutuhan aku buat 3 kolom, 4 sih. Yang pertama itu kategori, yang kedua itu untuk anggarannya berapa, nah yang ketiga itu aktualnya itu berapa, terus yang keempat selisihnya berapa. Ini memudahkan kita untuk evaluasi ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak buat evaluasi di halaman lainnya, tapi langsung di sini aja. Selain menghemat waktu, menghemat waktu, makin ribet aja ya buat kayak gini. Memang sih kalau aku sendiri itu bukan ribet ya teman-teman, tapi lebih ke malas aja. Oke, ini di belanja bulanan aku seperti biasa masih di angka 1 juta. Terus untuk di belanja mingguan itu sama seperti bulan kemarin juga 1.200.000. Nah, di sini aku buat 5 week. Minggu pertama sampai minggu keempat itu 250, dan minggu kelima itu 200. Kenapa aku buatnya sampai 5 minggu? Karena tuh akan aku belanjanya di setiap hari Sabtu ataupun Minggu ya teman-teman. Pas suatu gajian itu kadang di hari Selasa, hari Senin, hari Rabu gitu loh. Makanya aku buat aja 5 minggu biar tidak terlalu menekan kebutuhan kulkasnya. Maksudnya gini, biar nggak terlalu over habis gitu. Dan ya udah, untuk di minggu yang pas waktu gajian itu walaupun hari Senin tapi masih ada isi kulkasnya gitu.
Ngerti nggak sih teman-teman? Mudah-mudahan ngerti ya maksud aku. Nah oke, kemudian di sini beras 200.000. Di beras ini sengaja sih aku keluarkan dari belanja bulanan karena sekarang itu aku balik beras, baliknya online teman-teman. Dan kenapa belanja bulanannya tidak aku kurangi? Biasanya di saat belanja bulanan itu aku udah masukin juga buah-buahan di situ, kemudian cemilan, terus aku juga ada ambil makanan yang frozen gitu loh teman-teman, untuk stok-stok kulkas gitu. Makanya di sini aku anggarkan 1 juta. Dan untuk anak ini biasa kebutuhan anak mau jajan atau bukan jajan sih, mau kayak beli mainan ataupun buku-buku mewarnai mereka, itu aku anggarkan sebanyak 200.000. Pokoknya kebutuhan anak-anak gitu ya teman-teman. Dan lanjut untuk diapers, Fatih itu bulan depan umurnya 3 tahun dan masih pakai diapers nih teman-teman. Soalnya dia pipisnya itu belum ngomong lagi gitu, pas waktu udah pipis baru udah dia ngomong. Makanya aku masih pakai dianya pampers, dan itu aku anggarkan sebanyak 200.000 per bulan. Dan untuk susu sendiri, maaf ya teman-teman, kameranya goyang-goyang. Nah untuk susu sendiri itu 200.000. Ini susu abang dan adik, anak aku ada 2 ya. Dan lanjut untuk air, itu kebutuhan air 250. Ada juga sih yang ngomong kok air minumnya terlalu banyak ya anggarannya. Nah kalau di rumah itu anak-anak tuh emang lebih dominan minum air putih ya teman-teman gitu. Dan aku kan isinya yang aqua, karena anak-anak itu kalau beli isi ulang, anakku yang pertama sih suka batuk, dan batuknya itu lama sembuh, dan saat ini belum menemukan air isi ulang yang aman. Tipsnya dong teman-teman, gimana nih untuk masalah air? Ada yang bilang airnya dimasak lagi gitu, cuma aku mikirnya sama aja ya gas gitu loh. Ya udahlah, cari amannya aja. Dan lanjut untuk gas itu per buahnya 50.000, buah 200.000. Untuk saku suami itu 100.000, ini biasa jaga-jaga dia. Kemudian transportasi ataupun bensin itu 300.000, kesehatan 50.000, untuk anabul itu 200.000, dan skincare 200, motor 50.000, jajan 200, makan di luar 300. Ini udah aku kurangi budgetnya ya teman-teman, karena banyak keperluan masuk sekolah anak. Dan ini sebenarnya bukan parkir ya teman-teman, tapi uang jaga-jaga itu sebanyak 300.000. Nah ditotalkan semuanya itu ada 5.200.000 untuk bagian kebutuhan. Nah ini aku udah selesai untuk buat budgetingnya. Semoga tips-tips aku tadi untuk bulan puasa itu berpuasa berstamina itu bermanfaat untuk teman-teman. Kemudian juga budgeting aku ini juga bermanfaat juga bagi teman-teman. Jangan mengambil angkanya, tapi ikuti aja caranya gitu teman-teman ya. Ini nggak ada maksud ria. Aku tahu pendapatan aku banyak yang lebih tinggi lagi daripada aku gitu. Jadi untuk apa kita menyombongkan diri ya teman-teman ya. Ini belum apa-apa gitu, dan masih banyak usaha-usaha dan hal-hal yang ingin aku gapai untuk kedepannya. Dan makanya itu aku berusaha untuk memperbaiki keuangan aku dari sekarang. Nah ini aku udah 1 tahun ya teman-teman buat hal yang kayak gini, dan itu terasa banget perubahan yang ada sama diri aku. Nah bagi teman-teman yang masih belum mencobanya, silahkan dicoba. Dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.